Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Askawali dari Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina dengan NIM 123106144. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya yang berkaitan dengan sejarah filsafat dan sains dari masa kuno, masa klasik, masa pertengahan, Islam, dan juga modern. Oke, yang pertama ada zaman Yunani kuno. Zaman ini sangat kental dengan pemikirannya yang selalu mengkaitkan fenomena alam dengan adanya kebenaran Tuhan. Sebagai contoh, kalau misalnya hujan dan juga terjadi petir atau guntur, mereka selalu mengkaitkan dengan kehadiran dewa Zeus. Ataupun ketika adanya pergantian musim, mereka selalu menjelaskan kalau misalnya ada dewa Demeter atau Persephone yang sedang melakukan kehendaknya. Ataupun kalau misalnya ada bencana seperti gempa bumi, itu selalu mereka kaitkan dengan kehadiran dewa Poseidon. Namun, dengan pemikiran mitologis inilah, manusia kemudian mulai bertanya, apakah dewa-dewa yang selama ini mereka percayai itu merupakan suatu kebenaran yang sangat mutlak? Nah, kemudian manusia mulai bertanya-tanya dan kemudian lahirlah filsafat alias bapak dari segala ilmu pengetahuan, yakni kita ini bertanya akan apapun yang ada di alam ini. Sebagai contoh, ada tokoh-tokoh besar seperti Thales dan Miletus yang dikenal sebagai filsuf pertama yang menjelaskan fenomena alam tanpa melibatkan dewa. Yang mana mereka berargumen bahwasanya segala apapun yang terjadi di dunia ini itu berdasarkan karena air. Menurut Thales, semua benda yang ada di dunia ini berasal dari air, seperti sungai, hujan, dan bagaimana makhluk hidup itu hidup dari air. Sehingga beliau berkesimpulan kalau misalnya air adalah unsur paling dasar pada sumber kehidupan. Setelah Thales, muncul filsuf-filsuf lain yang mulai membeberkan opininya tentang arche ataupun sebuah konsep yang menjelaskan sumber dari segala sesuatu. Contohnya Anaximandros. Dia menolak opini dari Thales yang mengatakan kalau misalnya arche itu ada air. Namun, dia mengatakan kalau misalnya ada sesuatu yang tak terbatas, abadi, dan tak memiliki bentuk pasti, atau konsep ini dikenal sebagai apeiron. Sementara itu, Anaximenes berpendapat kalau misalnya arche ada udara, karena udara dapat berubah menjadi sebagai berbagai bentuk melalui proses pemadatan dan juga pengenceran. Nah, dari disinilah awal mula manusia mulai mencoba memahami alam bukan lagi dengan mitos, melainkan dengan akal dan juga pengamatan rasional. Meninggalkan masa Yunani kuno, manusia kemudian bergeser fokusnya dari pemikiran tentang unsur dasar penyusun alam semesta dan mulai beralih tentang pencarian makna tentang manusia dan juga kehidupan. Jika pada masa Yunani kuno, para filsuf itu bertanya tentang alam, fokusnya kepada alam, tentang asal mula segala sesuatu. Di masa ini, manusia mulai bertanya tentang apa itu kebenaran, bagaimana cara hidup yang baik, dan juga apa makna menjadi manusia. Masa ini sangat penting dikarenakan dikarenakan manusia untuk pertama kalinya menggunakan akal dan logika secara mendalam untuk memahami etika moral dan juga pengetahuan. Tokoh yang paling terkenal pada masa klasik ini adalah Socrates, seorang filsuf yang dikenal karena metode tanya jawabnya atau melalui dialektikanya. Ia percaya kalau misalnya kebenaran dapat diraih melalui kesadaran dan juga ketidaktahuan pada manusia itu sendiri. Socrates kemudian banyak menginspirasi muridnya, yang salah satunya adalah Plato. Kemudian, Plato ini mendirikan sebuah akademia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pertama di Barat. Plato kemudian mengembangkan teori idea, itu gagasan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna dan abadi. Kemudian, dari Plato lahirlah Aristoteles yang menjadi peletak dasar ilmu logika modern. Aristoteles menekankan kalau misalnya penting untuk manusia melakukan pengamatan dan juga menegakkan logika dalam mencari kebenaran. Aristoteles mengembangkan sistem berpikir ilmiah yang menjadi dasar bagi banyak cabang ilmu pengetahuan, mulai dari biologi, fisika, logika, etika, dan juga politik. Kemudian, kita masuk pada masa abad pertengahan, di mana semua kajian intelektual itu akan berpusat pada teori keagamaan, yang mana ini disebut sebagai teosentris. Dalam tradisi Kristen Eropa, disebutkan sebuah sebutan kalau misalnya filsafat hanyalah pelayan daripada agama itu sendiri atau Ancilla Theologia yang ditegaskan oleh
tokoh yang bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berpendapat kalau misalnya filsafat adalah membantu yang menjelaskan kebenaran wahyu Tuhan. Hal ini membuat perkembangan ilmu logika, metafisika, dan etika diarahkan untuk mendukung pemahaman teologis, bukan untuk eksplorasi ilmiah yang berdiri sendiri. Hal ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu diarahkan untuk mendukung pemahaman teologis, bukan untuk eksplorasi ilmiah yang berdiri sendiri. Yang kemudian, ini menjadi sebuah efek samping, di mana metode ilmiah yang digunakan pada masa itu sangatlah terlambat, dan di mana pengetahuan duniawi seperti astronomi, kedokteran, dan juga fisika itu dihambat oleh doktrin agama yang kemudian dibatasi dan juga dianggap sebuah sebuah pemikiran yang sangat menentang dengan ajaran agama. Akibatnya, pada masa ini, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara progresif dibandingkan pada masa lain, yang lebih memberi ruang pada rasionalitas yang lebih bebas. Jika di Eropa sana mengalami stagnansi kajian intelektual, sedangkan di timur sana atau di dunia Arab, ilmu pengetahuan justru sedang mengalami masa kemasannya atau yang biasa kita sebut sebagai era keemasan Islam. Ilmuwan Islam menyebut ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah, di mana mereka mengkodifikasi atau menyembahkan ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan pada masa ini sangat progresif dan juga kondusif, sehingga pusat ilmu pengetahuan justru dulu berletak di Arab, yang dibuktikan dengan dibangunnya Bait Al-Hikmah ataupun rumah kebijaksanaan. Contoh ilmuwan yang paling terkenal dari masa ini seperti Al-Khwarizmi yang menciptakan konsep aljabar dan juga algoritma, Ibnu Sina atau Avicenna yang mencetuskan daripada ilmu-ilmu kedokteran yang sampai sekarang ini masih digunakan. Lalu ada Ibnu Al-Haytham yang menjadi pelopor metode eksperimen dan juga pendiri ilmu optika modern. Lalu itu ada Al-Farabi yang memperluas logika dan juga metafisika Aristoteles, dan juga Al-Biruni, seorang ahli astronomi, geografi, dan matematika. Para filsuf inilah yang menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan global pada masa Eropa ketika itu mengalami kesaknanan. Memasuki masa Renaissance, pada akhirnya bangsa Eropa bangkit kembali dari masa stagnansinya. Hal ini disebabkan oleh dorongan mempertanyakan kembali kebenaran yang selama ini didoktrinisasi oleh gereja. Hal ini kemudian menciptakan ilmu-ilmu baru yang berpusat pada humanisme ataupun ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada manusia itu sendiri. Contoh, ilmuwan yang paling terkenal pada masa ini adalah Leonardo da Vinci yang menggabungkan seni dan juga ilmu pengetahuan sains. Lalu diikuti oleh ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus dan juga Galileo Galilei yang menjelaskan kalau misalnya matahari yang menjadi pusat dari tata surya, bukanlah bumi. Yang dimana pada masa itu gereja sangat gencar tentang teori geocentrism atau bumi yang menjadi pusat tata surya. Renaissance menjadi dasar daripada ilmu-ilmu modern yang kemudian dikembangkan hingga pada masa saat ini. Setelah masa Renaissance, ilmu pengetahuan berkembang menuju ilmu pengetahuan modern, yang mana manusia dunia telah memahami kalau misalnya sebuah kebenaran itu bisa dianggap sah kalau misalnya dibuktikan secara bukti empiris melalui eksperimen, habis itu observasi, pengukuran, dan juga pengujian secara berulang. Ilmu pengetahuan kemudian menjadi sebuah ilmu yang disiplinnya objektif, terukur, dan juga bebas daripada dogma manapun. Karakteristik utama pada masa ini adalah bahwasanya alam itu bekerja menurut hukum-hukum yang tetap dapat dihitung dan juga dapat dijelaskan secara sistematis. Contoh tokoh ilmuwan yang berada pada masa ini adalah Francis Bacon atau empirisme, ada René Descartes dalam hal rasionalisme, dan juga Isaac Newton yang menjadi pencetus akan hukum gerak dan juga gravitasi. Pada masa modern, ilmu pengetahuan tidak hanya mempelajari alam, tetapi ia juga mengubah kehidupan manusia melalui terciptanya teknologi seperti mesin uap, listrik, telekomunikasi, hingga komputer. Hal yang menjadi karakteristik utama pada ilmu modern ini adalah rasionalitas dan juga terlibatnya eksperimen dalam menentukan sebuah kebenaran dan meyakinkan kalau misalnya alam semesta dapat dipahami oleh akal manusia.